Danau Qinghai, danau terbesar di China, adalah salah satu lokasi paling aman yang pernah dikuasai oleh organisasi SCP. Semua aset militer yang tersedia telah dikumpulkan di lokasi, termasuk 3 unit gugus tugas taktis paling elit dengan persenjataan eksperimental. SCP-4290 tidak boleh dibuka dan lokasi tersebut telah dikelilingi oleh ranjau nuklir dan ditarget dengan sistem serangan orbital Dagger. Perimeter ini tidak dapat ditembus, bahkan jika itu berarti penghancuran total seluruh area. Ini dianggap sebagai kerugian yang dapat diterima oleh organisasi karena kehancuran yang akan disebabkan dengan tindakan ekstrem seperti itu jauh dari skenario terburuk dengan SCP-4290. Itu karena entitas yang ada dalam lokasi SCP-4290 punya potensi untuk membuat skenario akhir dunia yang sebenarnya. Organisasi tentu saja tidak asing dengan situasi seperti itu dan bahkan memiliki serangkaian sebutan untuk berbagai jenis kiamat seperti skenario restrukturisasi tingkat CK dan skenario akhir realita tingkat ZK. Dan karena berurusan dengan akhir dunia bukanlah hal baru bagi organisasi, tindakan pencegahan tertentu telah dilakukan di lokasi 4290. Jika tindakan penahanan gagal, anggota organisasi dan warga sipil terpilih akan dibawa ke tempat penampungan darurat terdekat yang diharapkan akan selamat dari kacauan yang akan terjadi saat kelolosan. Dan organisasi berasumsi bahwa ada kemungkinan besar rencana ini suatu saat harus digunakan karena pada saat pencegahan ini diberlakukan adalah tidak mungkin untuk mengetahui peluang keberhasilan penahanan dalam jangka panjang. Tapi makhluk apa yang ada di dalam lokasi SCP-4290 yang mampu menyebabkan begitu banyak kematian dan kehancuran dalam skala besar? Mereka menyebutnya itu sebagai anak. Tidak ada yang pernah melihat anak itu. Tidak ada yang tahu apa makhluk ini. Itu karena meskipun semua keamanan organisasi diabaikan, lokasi itu sendiri masih sangat terlindungi secara harfiah. Lebih dari 100 kaki di bawah permukaan danau Qinghai, koleksi relik yang menakjubkan dapat ditemukan. Lokasi ini secara alami disegel dengan 8 totem logam besar yang terbuat dari berilium dan perunggu yang menyerupai prajurit lapis baja. Pada patung-patung itu tertulis sajak itu dan diatur dalam pola yang dirancang untuk menghalau makhluk yang ditahan di sana dan menjaga segel di penjaranya tetap tertutup. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa lokasi tersebut telah ada sejak lama dan masih aktif dengan pusat lokasi secara berkala memancarkan semburan lampu merah. Tapi akhir-akhir ini semburan itu tiba-tiba mulai menjadi lebih terang. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana kami tahu banyak tentang SCP-4290 dan itu adalah lokasi yang dirancang untuk menjaga sesuatu yang tetap tersegel jauh di dalam danau diam-diam melakukan pekerjaannya. Organisasi SCP punya akses ke sumber yang tidak biasa, termasuk ke SCP-1726 dan dari sana kami belajar sedikit yang kami ketahui tentang SCP-429. SCP-1726 adalah perpustakaan di China yang tampaknya hanya satu lantai dari luar, tapi di dalamnya adalah area seluas lebih dari 14 km persegi. Ini penuh dengan jumlah tulisan yang tampaknya tak terbatas. Banyak diantaranya menggambarkan peradaban kuno dan yang hilang bersama dengan beberapa petunjuk tentang apa yang menyebabkan kejatuhan budaya ini. Satu tulisan mengungkapkan kehadiran musuh yang mengerikan dan tampaknya tak terkalahkan. Itu disebut anak yang sebenarnya tidak bersalah. Ketika tulisan-tulisan ini diterjemahkan, apa yang ditemukan oleh para peneliti organisasi membuat mereka takut. Mereka mendeskripsikan kemunculan seekor binatang dengan 10 mulut yang mengerikan dan 20 lengan terentang lebar. Makhluk itu diserang oleh pasukan prajurit, tapi mereka dengan cepat kewalahan oleh apa yang digambarkan sebagai arus kegelapan dan geometri mati. Mereka dibunuh secara brutal dan anak itu menggunakan jari-jari kerangkanya untuk melepaskan semburan api. Setiap jiwa di sekitarnya dilahap, lilin menghujani dari langit dan anak itu melahap segala sesuatu di sekitarnya selama 10 hari saat seluruh dunia bergetar. Tapi kemudian sesuatu menyegel anak itu ke penjaranya yang sekarang tertutup oleh air danau Qinghai. Lalu tanda-tanda yang tidak menyenangkan mulai muncul bahwa anak itu akan bangun lagi. Suatu hari televisi di daerah sekitar tiba-tiba berhenti memutar program reguler mereka dan mulai menampilkan gambar SCP-4290 dengan suara misterius muncul di atas gambar yang menyatakan perbaiki kunci anak. Ini menjadi sangat dan sangat sering dengan nada suaranya jadi mengkhawatirkan dan akhirnya berkata, waktu hanya tersisa sedikit. Penyelidikan lebih lanjut di lokasi mengungkap lokasi dari mekanisme misterius yang membuat ruangan tetap tersegel yang ditetapkan sebagai SCP-4290 lock. Tapi bagaimana kamu memperbaiki perangkat yang sudah berumur ribuan tahun dan haruskah kamu memperbaikinya ketika yang menyuruhmu melakukannya adalah suara misterius tanpa tubuh yang hanya muncul di siaran televisi terbajak? Organisasi bergegas mencari informasi apapun yang bisa mereka dapatkan dan mereka dapat menemukan petunjuk tentang sejarah SCP-4290 yang tereferensikan dari tulisan lain. Peradaban yang hilang seperti dinasti Xia, Erikson, dan Ortotan kuno tampaknya telah memperkuat segel selama masa pemerintahan mereka sendiri. Tapi temuan paling signifikan menunjukkan hubungan dengan salah satu entitas paling menakutkan yang pernah ada di organisasi SCP dan salah satu yang paling tidak terduga, Kerajaan David. Peradaban misterius dan suka berperang ini hanya diketahui melalui satu sumber, SCP-140, sebuah buku cetak berjudul Sejarah dari Devas. Ini adalah buku aneh dan anomali yang ditulis dengan darah dan mampu menambahkan lebih banyak halaman secara spontan setiap kali bersentuhan dengan
cairan apapun yang dapat digunakan untuk menulis. Tapi itu tampaknya lebih menyukai darah manusia. Itu menceritakan sejarah peradabannya dan banyak dari penaklukan brutal mereka. Meskipun tidak ada bukti tentang Deva sebelum buku ini ditemukan, bukti yang terkait dengan peristiwa yang tertulis dalam buku itu telah ditemukan dalam penggalian arkeologis. Lebih berbahaya lagi karena lebih banyak halaman muncul dalam buku ini. Peristiwa kerajaan Devas bergerak lebih dekat ke masa sekarang dengan mereka saat ini muncul dalam buku seolah sudah ada hingga 270C. Devas adalah ras berjuang yang haus darah dan brutal, tapi ada satu hal yang tampaknya mereka takuti, yaitu anak. Devas telah berhasil melakukan ritual pengorbanan terakhir yang diperlukan untuk memperkuat kunci tidak lama sebelum kehancuran mereka yang terdeskripsi sekarang, dan buku itu berisi detail yang cukup untuk membuat ulang ritual tersebut. Tapi peneliti SCP akan menemukan bahwa tindakan itu bukan untuk orang yang penakut. Ritual itu membutuhkan 3 mayat manusia. Bukan masalah bagi organisasi yang kegiatan sehari-hari mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan hati hidup dari malaikat. Deskripsi ritual itu mengatakan bahwa material akan dipersembahkan, sajak baru harus diukir ke para totem. Barang-barang itu lalu akan hilang ketika ritual selesai dan kunci entah bagaimana akan diperbarui oleh ini. Tidak banyak yang harus dilakukan, tapi waktu hampir habis. Departemen Penahanan Ilmu Gaib organisasi dengan cepat bertindak, mengumpulkan bahan-bahan dan menempatkannya dalam formasi yang benar. Sementara itu adalah tidak aman untuk turun ke bawah air untuk melakukan ritual secara manual, maka teknologi dapat mengerjakannya. Armada kapal selam yang dioperasikan dari jarak jauh yang dilengkapi dengan bahan ukiran akan melakukan ritual tanpa bantuan manusia. Kapal selam turun ke kedalaman danau yang gelap dan memulai ritual. Tapi di tengah jalan bencana melanda. Salah satu semburan merah mengganggu di tengah ritual, menyebabkan kerusakan radiasi pada kendaraan. Sajak yang telah diukir di masa lalu juga rusak dan ritual terganggu. Meskipun sepertinya sudah cukup untuk mengaktifkan lokasi tersebut, itu tidak sempurna. Dan ketika ritual itu selesai, salah satu dari 3 mayat dan setengah dari hati malaikat masih ada di lokasi. Apakah itu cukup untuk melengkapi ritual dan menyegel kembali kuncinya? Tidak ada yang dapat dilakukan selain menunggu dan melihat. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk jawaban mereka karena suara misterius itu sekali lagi mengambil alih televisi di daerah itu. Kali ini pesannya kurang bersahabat. Pengorbanan tidak mencapai 10 rahang. Bersiap. Anak itu rupanya tidak puas dan induk kuncinya tidak tersegel. Semua orang khawatir bahwa sudah terlambat untuk mencegah apa yang akan terjadi dan kepanikan mulai meluas pada seluruh jajaran. Suatu hari, beberapa anggota yang ditempatkan di lokasi Danau Qinghai membobol protokol dan melarikan diri. Tak satu pun dari mereka pernah ditemukan, tapi satu anggota staf buronan, agen Xenovia Marinos, meninggalkan sebuah catatan. Bunyinya, apakah kita pikir kita benar-benar dapat menghentikan ini? Tidak ada peradaban sebelum kita yang ingin melawan anak. Tak satu pun dari mereka. Pengorbanan tidak akan berhasil lagi. Itu menolak untuk melahapnya. Mereka tidak cukup untuk mengayangkannya. Setelah segel itu rusak, kita akan punya dunia yang gelap gulita. Dan anak itu akan menjadi satu-satunya yang tersisa, yang akan makan dan minum. Kamu bodoh karena tetap tinggal. Agen Marinos tampaknya sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri melalui portal ke ruang ekstradimensional untuk melarikan diri. Tidak akan ada gunanya untuk mencoba melacaknya bahkan jika dia masih hidup. Tapi dalam dimensi kita sendiri, waktu hampir habis. Ahli seismologi organisasi dibawa ke lokasi dan ditempatkan di luar dan mulai memantau getaran energi tinggi yang datang dari balik kunci. Energi itu dilaporkan cukup kuat untuk mengubah dimensi dan lampu merah yang berkedip sekarang memenuhi seluruh lokasi penyegelan. Tumbuh semakin kuat saat totem mulai turun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Organisasi berjaga-jaga untuk apapun yang akan muncul, tapi tidak ada yang tahu apa mereka punya peluang untuk melawan apapun itu. Pada tanggal 18 Agustus, totem-totem itu benar-benar hancur. Beberapa pasukan militer terbaik organisasi berkumpul di tepi danau dan menunggu. 10 menit kemudian, sesuatu yang besar muncul keluar dari penahanan ke dasar danau dan itu tidak bergerak. Pasukan organisasi yang berkumpul menjadi bingung dan terus mengamati makhluk itu. Dan setelah tidak ada aktivitas yang terlihat setelah 3 jam, izin diberikan untuk kapal selam dan tim eksplorasi kecil untuk melanjutkan ke dasar danau guna melakukan penyelidikan lebih dekat. Di sana, di dasar danau, disitulah anak itu. Makhluk itu menakutkan seperti yang dideskripsikan, dengan mulut dan lengan yang tak terhitung jumlahnya dan ukurannya sangat besar, panjangnya lebih dari 40 meter. Tanda-tanda ritual sebelumnya ada di mana-mana, dengan hati malaikat dan mayat manusia berserakan. Beberapa ada di mulut makhluk itu, tapi tak satu pun dari mereka telah dimakan. Ritual itu tampaknya telah dilakukan berkali-kali tapi tanpa ada tujuan. Makhluk besar itu diamati berkali-kali, tapi tidak ada tanda-tanda energi psikis, radiasi, atau tanda-tanda kehidupan lainnya yang terdeteksi. Anak itu sudah mati, dan tampaknya sudah seperti itu untuk waktu yang sangat-sangat lama. Setelah area tersebut dibersihkan, tim dibawa untuk menyelidiki tubuh itu secara langsung dan melakukan pemeriksaan di tempat. Tidak ada penjelasan tentang apa sebenarnya makhluk itu atau asal-usulnya yang pernah ditemukan, tapi mereka mendapatkan jawabannya ketika itu mati. Waktu kematiannya kira-kira 9.000 tahun yang lalu, tidak lama setelah penyegelan awal. Penyebab kematiannya juga terungkap. Sang anak, penghancur dunia dan momok peradaban yang tak terhitung jumlahnya, telah meninggal karena kekurangan gizi. Apapun itu, makhluk itu telah disegel dan mati karena kelaparan tidak lama kemudian. Satu demi satu peradaban terus
melakukan ritual untuk menjaganya tetap tertutup, tidak pernah menyadari bahwa itu bukan lagi ancaman. Dengan penemuan baru ini, SCP-4290 direklasifikasi sebagai dinetralkan. Tapi, anak mengajarkan kita semua pelajaran berharga tentang bersiap untuk skenario akhir dunia yang potensial dan organisasi terus waspada terhadap makhluk lain dari masa lalu yang mungkin menimbulkan ancaman pada hari ini. Karena entah apalagi yang tersegel di dasar danau, tambang terbengkalai, atau di palung terdalam lautan. Mungkin saja ada ancaman eksistensial lain bagi umat manusia yang hanya menunggu kesempatannya untuk muncul dan membantu kita semua jika itu ingat untuk mempersiapkan makan siang. Untuk lebih lanjut tentang ritual aneh, tonton SCP-2317 Pemakan Dunia dan SCP-1337 Penumpang.